PR untuk kita semua pemilik toko sembako atau toko kelontong itu bagaimana membuat konsumen itu tertarik untuk datang ke toko kita. Itu PR yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan membahas 4 aspek keberhasilan sebuah toko sembako atau toko kelontong. Jadi dari awal saya membuka toko sembako dengan ukuran kecil yang awal dulu itu, 4 aspek ini sudah saya terapkan, 4 aspek ini sudah saya pikirkan. Karena memang mungkin background saya itu di manajemen ya. Saya kuliah S1 itu ambil jurusan manajemen. Jadi di situ diajari tentang manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen keuangan. Saya diajari di dalam kuliah tersebut. Dan nggak tahu di hati itu pengen untuk mempraktekkan ilmu yang dulu waktu saya dapat dari bangku kuliah, ilmu yang saya dapat dari bangku pendidikan itu sangat saya ingin praktekkan di dunia nyata. Sehingga pada waktu itu saya putuskan untuk membuka sebuah toko kecil. Nah, kemudian saya praktekkan di situ untuk manajemen keuangannya, manajemen operasionalnya, manajemen sumber daya manusianya, dan manajemen pemasarannya saya praktekkan di situ. Dan alhamdulillah sekarang toko sudah menjadi seperti sekarang ini. 4 aspek tersebut saya lakukan secara sederhana saja, tidak seperti toko-toko besar lainnya mungkin ya. Yang pertama, untuk aspek keuangannya, saya hanya mencatat sebuah laporan harian, kemudian saya buat arus kasnya di setiap akhir bulan. Jadi awal uang kas saya itu berapa di hari pertama ya, di awal bulan itu saya catat uang kas saya berapa. Kemudian hasil penjualan hari pertama itu berapa, kemudian pengeluarannya apa saja, itu saya tulis semuanya di dalam buku sampai dengan akhir bulan. Kemudian di akhir bulan saya buat arus kasnya. Sangat sederhana sekali dalam membuat arus kas ini sebenarnya. Arus kas ini saya buat yang pertama itu total penjualannya berapa. Kan tadi sudah buat laporan harian, penjualannya sehari itu berapa, itu saya kumpulkan semuanya dalam 1 bulan. Kemudian saya membuat arus kas sehingga saya tahu berapa kas yang ada di toko saya setiap bulannya. Untuk lebih lanjutnya tentang laporan keuangan, cara membuat catatan sederhana dan arus kas secara sederhana, besok saya akan membuat video tersendiri ya, biar lebih gamblang, biar lebih komplit. Kemudian yang kedua adalah aspek SDM. Jadi kita harus perhatikan SDM-nya. Dari pertama perekrutan karyawan, kemudian pelatihan kasir, kemudian bagaimana cara menyambut konsumen, bagaimana cara tersenyum kepada konsumen, bagaimana cara melayani konsumen, itu juga harus kita perhatikan, kita ajarkan ke karyawan kita. Dari aspek SDM-nya, apakah mereka itu bisa membuat laporan keuangan tadi, itu juga harus kita perhatikan. Ini aspek SDM juga sangat mempengaruhi keberhasilan toko sembako. Dengan adanya seleksi, maka kita bisa mendapatkan SDM yang kita inginkan. Jangan sampai SDM kita itu tidak tahu bagaimana cara menata barang, tidak tahu bagaimana cara menyambut konsumen, sumeh atau ramah kepada konsumen. Itu SDM kita itu harus tahu semua itu dan harus mau melakukan. Maka dari itu seleksi awal dalam mencari SDM itu sangat penting sekali. Yang paling penting di faktor SDM adalah motivasi, kemudian kejujuran, dan dia bisa melayani pelanggan dengan baik. Kemudian yang ketiga, faktor operasional toko. Manajemen operasional ini harus kita pikirkan. Bagaimana perencanaan pembelian barang untuk kita stok, apa saja barang yang harus kita beli dalam waktu tersebut, apa saja barang yang harus kita retur, kemudian siapa yang akan memesan barang ke distributor atau ke grosir, kemudian setelah barang datang itu siapa yang mencatat di komputer. Nah, itu harus kita perhatikan manajemen operasionalnya. Dari perencanaan pembelian, kemudian sampai input barang, sampai barang tersebut itu di display, itu harus kita perhatikan manajemen operasional itu. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pemasaran. Nah, ini yang sering kali tidak kita lakukan
sebagai toko sembako atau toko kelontong di desa. Manajemen pemasaran ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mengenalkan produk-produk kita kepada konsumen, kepada masyarakat, bagaimana mengenalkan brand toko kita kepada mereka semua, itu harus kita lakukan. Dan kita lakukan secara gencar dan terus-menerus. PR untuk kita semua pemilik toko sembako atau toko kelontong itu bagaimana membuat konsumen itu tertarik untuk datang ke toko kita. Itu PR yang paling besar untuk kita semuanya pembisnis retail seperti kita, yaitu bagaimana membuat konsumen yang ada di luaran sana itu mau membeli di toko kita. Karena kita ketahui kan, toko itu kan banyak ya. Toko itu tidak hanya punyanya kita sendiri, banyak pilihan toko di daerah kita. Tapi kita juga harus pinter bagaimana mereka mau membeli di toko kita. Seperti itu ya, kita harus melakukan pemasaran, kita harus melakukan marketing yang bagus. Kalau marketing saya itu, saya dulu buat pamflet ya, buat pamflet atau buat brosur itu untuk menjadi member kami, member toko kita. Nanti saya akan berikan hadiah, saya akan berikan undian seperti itu. Kemudian bagi member di toko saya akan saya berikan promo menarik dalam setiap minggunya. Nah, itu adalah strategi-strategi pemasaran yang telah saya lakukan. Jadi seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang 4 aspek keberhasilan yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi aspek keuangan, kemudian aspek SDM, aspek operasional, dan yang keempat aspek pemasaran. Kita harus perhatikan 4 aspek ini, kita harus praktekkan, kita harus terapkan di toko kita agar toko kita itu bisa berkembang. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila kalian suka dengan informasi ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.